Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Kitchen Si Polan. Ketemu lagi dengan Bang Polan tentunya ya. Dan kali ini kita akan bagikan lagi ide bisnis dari dua kentang saja teman-teman. Pokoknya ide bisnis kali ini sangat mantul sekali, modalnya murah meriah, untungnya melimpah ruah. Buat teman-teman yang membutuhkan uang tambahan buat bayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, dan cicilan-cicilan yang lainnya ya, tidak ada salahnya mencoba ide bisnis kali ini. Tinggal dibanyakkan saja produksinya, insya Allah keuntungannya bisa berlipat ganda. Oke, langsung saja kita olah. Untuk bahan utamanya di sini Bang Polan menggunakan 2 buah kentang. Kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih sekitar 500 gram atau setengah kilo ya. Untuk mengantisipasi kegagalan dalam mempraktekkannya nanti teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai ya, tanpa di skip. Mudah-mudahan informasi yang Bang Polan sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ini kentangnya setelah dikupas kemudian dicuci bersih. Selanjutnya ini kita potong-potong dulu, kemudian ini Bang Polan rebus saja ya, atau dikukus juga bisa teman-teman. Dan ini hasilnya setelah Bang Polan rebus kentangnya. Kemudian ini kentang kita haluskan saja sehalus mungkin. Jadi buat para sahabat di rumah nih yang masih bingung dengan ide jualan, mau jualan apa, mau usaha apa, nah teman-teman bisa mencoba ide jualan kali ini ya. Apalagi modalnya sangat ekonomis sekali, pengerjaannya sangat mudah sekali, dan potensinya cukup lumayan teman-teman. Apalagi sebentar lagi orang mau lebaran ya. Nah biasanya cemilan-cemilan seperti ini tuh sangat banyak diburu, sangat banyak diminati ya, untuk dijadikan isi toples di hari lebaran nanti. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan order yang banyak melalui resep ini, amin. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita haluskan kentangnya. Kemudian kita persiapkan bahan-bahan selanjutnya. Nah, di sini Bang Polan sudah siapkan yaitu bawang putih sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita tambahkan 3-4 sendok teh penyedap rasa. Di sini Bang Polan menggunakan kaldu jamur. Kemudian 2 sendok teh garam. Agar keripik kentangnya nanti rapuh, saya menambahkan 1,5 sendok makan yaitu margarin ya. Nah kemudian saya menambahkan 1 butir telur ayam, dan ini kita aduk-aduk dulu teman-teman, supaya semua bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Nah supaya tidak pucat tampilannya, agar lebih kinclong, lebih menarik, saya menambahkan sedikit pewarna makanan atau 2 tetes ya. Dan ini opsional, jika teman-teman tidak suka ya silahkan di skip saja. Bahan berikutnya saya menambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lanjut saya masukkan atau saya tambahkan tepung terigu protein sedang. Di sini saya tambahkan dulu sekitar 300 gram. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman, agar semua bahannya bisa tercampur atau menyatu secara merata. Ini masih agak lembek, saya menambahkan lagi tepung terigunya sekitar 200 gram. Jadi total pemakaian tepungnya sekitar 500 gram ya teman-teman. Dan ini tanpa air, jadi kita tidak menggunakan air lagi ya. Nah ini adonannya sudah pas, karena kalau dipegang sudah tidak lengket lagi dan sudah saling menyatu. Selanjutnya ini akan kita gilas saja atau kita cetak menjadi keripik. Oke, jangan lupa sebelum menggilas kita taburi sedikit tepung agar tidak lengket. Dan ini kita gilas saja ya teman-teman. Di sini Bang Polan menggunakan roll pin. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan botol bekas atau juga bisa menggunakan gelas. Tapi jangan gelas kaca ya, gelas plastik ya teman-teman. Oke, ini kita gilas sampai beberapa kali putaran sambil dibolak-balik agar lebih merata lagi adonannya, atau sampai permukaannya hingga licin. Jangan lupa ditaburi sedikit tepung agar tidak lengket, dan ini kita gilas setipis mungkin agar nanti hasil keripiknya bisa lebih renyah
ketika kita goreng. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, dan ini sangat mudah dan gampang sekali. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir nih, yang baru bergabung, jangan lupa dicocol tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru, resep-resep terbaru dari Bang Polan yang pastinya murah meriah, modalnya ekonomis, keuntungannya melimpah ruah. Buat teman-teman yang selalu hadir di Kitchen Polan, terima kasih atas partisipasinya. Semoga yang lagi jualannya makin laris manis ya. Nah, ini buat teman-teman nih, saran saja, kalau buat jualan alangkah lebih bagusnya kita menggilingnya menggunakan mesin Ambia ya teman-teman ya. Kenapa? Karena biar lebih praktis dan mudah dan lebih cepat mengerjakannya. Apalagi kalau teman-teman menerima pesanan, tentu nggak mungkin setengah kilo ya, bisa jadi 1 kilo, 3 kilo, 4 kilo, bahkan mungkin sampai 10 kilo ya. Apalagi menjelang lebaran, insya Allah ini bakal banjir pesanan teman-teman. Jadi kalau produksinya sudah banyak, itu alangkah lebih baiknya kita menggunakan mesin Ambia menggilasnya supaya mengerjakannya bisa lebih cepat dan lebih praktis. Untuk harga mesin Ambia juga tidak terlalu mahal. Ya mungkin teman-teman bisalah sisihkan uang jajannya sedikit demi sedikit ya. Kalau sudah terkumpul, bisa membeli mesin Ambia-nya, itu harganya mulai dari 150 bahkan sampai 250, tergantung merek ya. Oke, setelah selesai ini langsung saja kita goreng. Pastikan ketika teman-teman menggorengnya itu minyaknya sudah benar-benar panas ya. Dan supaya minyaknya stabil, jangan lupa setelah api kompornya dibikin sedang cenderung kekecilan agar tidak mudah gosong keripik ini ketika kita goreng. Dan supaya matangnya bisa merata. Kalau matangnya tidak merata, wah itu kurang bagus hasilnya. Jadi pastikan menggoreng keripiknya dengan cara yang tepat agar bisa matang merata dan tahannya bisa lebih lama, karena keripik ini tanpa kita jemur lagi. Jadi kalau teman-teman menggorengnya dengan cara yang tepat, itu insya Allah bisa bertahan lebih lama. Yang paling penting itu ketika teman-teman menggorengnya, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Nah, dan ini jangan terlalu banyak dimasukkan ya. Ya disesuaikanlah dengan minyaknya. Jadi jangan sampai menumpuk-numpuk. Kalau sampai terlalu menumpuk-numpuk, nanti matangnya juga tidak merata. Nah, ini setelah api kompornya ya teman-teman, tidak terlalu besar, sedang cenderung kekecilan, sambil diaduk-aduk atau sambil dibolak-balik agar matangnya bisa merata. Dan warnanya juga terlihat masih cantik teman-teman, masih kinclong. Nah ini, jadi itu dari segi penampilan itu menarik sekali. Jadi kalau menggorengnya dengan cara yang tepat, itu insya Allah hasilnya bagus. Dan ini hasilnya setelah kita goreng, wah dapatnya banyak ini teman-teman, satu gunung nih dapatnya. Dan pastinya ini sangat renyah sekali. Nah, sangat renyah dan rapuh ya. Dan pastinya ini sangat enak sekali teman-teman. Rasa kentangnya berasa banget dan gurih sekali ya. Silahkan coba di rumah ya, praktekkan di rumah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk menambah ide bakul jualan kamu menjelang lebaran nanti. Saran Bang Polan, setelah berhasil membuatnya nanti jangan lupa dibagikan aja testernya dulu. Insya Allah itu sebagai pemancing ya. Kalau mereka rasa enak testernya ya, insya Allah mereka akan memesan ya. Ya tinggal sebarkan aja ke tetangga, kerabat atau saudara-saudara yang lain ya. Oke teman-teman, ini setelah dingin langsung saja kita kemas. Jangan dibiarkan terlalu lama kena angin seperti ini, takutnya nanti melempem. Nah, di sini Bang Polan mengemasnya menggunakan plastik standing pound ukuran 14x22, atau teman-teman bisa menggunakan ukuran yang lebih besar lagi ya. Tergantung mau harga berapa dijual, tergantung mau beratnya berapa. Di sini kalau ditimbang ini beratnya sekitar 100 sampai 135 gram. Kalau untuk dijual ini ya mulai dari harga 8 sampai 10.000. Atau teman-teman bisa disesuaikan saja ya dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Yang jelas jangan lupa dihitung dulu modalnya, kemudian disesuaikan saja harga jualnya dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Ya, maka tadi Bang Polan kasih gambaran ya, untuk gambarannya ya bisa dijual 8 sampai 10.000 bahkan sampai 15.000 ya, tergantung daerahnya saja teman-teman ya. Oke, ini hasilnya dari 2 buah kentang, 500 gram tepung terigu, 1 butir telur, dan bahan-bahan yang lainnya itu hasilnya sekitar 6 bungkus dengan berat 130 gram sampai 135 gram. Jadi kalau dijual 8.000 saja ini jadinya sudah 48.000, apalagi kalau dijual 10.000 ya jadinya 60.000.
Oke, menurut Bang Polan ini cukup lumayan menjanjikan potensinya ya, apalagi menjelang lebaran nanti. Wah, ini bakal banjir pesan nih. Ya, mudah-mudahan semoga buat teman-teman yang mau mencoba untuk berjualan, semoga jualannya laris manis dan banjir pesanan menjelang lebaran nanti. Bang Polan hanya mensaringkan ide, masalah rezeki itu tergantung yang di atas. Oke, selamat mencoba. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.